Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini aku bakal lanjut soal multiple process ya, yang udah dibahas di meeting sebelumnya, yaitu yang tanpa reaksi. Kita mau ngebahas soal di Himablau 11.10. Kita bisa lihat gambarnya ini, dan perintahnya itu adalah calculate the flow of each stream in kilogram per second. Dan kita bisa ketahui bahwa kilogram per second ini merupakan satuan dari mass flow ya. Mass flow jadi satuan massa per satuan volume. Nah, kita bisa lihat di sini itu ada dua unit, berarti dia multiple proses, dan dia tidak melibatkan pembentukan senyawa baru atau unitnya itu bukan merupakan reaktor, jadi no reaksi. Kemudian kita bisa lihat di sini yang ditanyakan itu A, B, C, D, E dalam satuan kilogram per second, dan kita diketahui F-nya itu 290 kilogram per menit ya. Berarti kita karena ini itu seri, artinya dari unit satu, misal aku sebut ini unit satu, ini unit dua. Karena seri, kita bisa mengerjakannya dari satu unit ke unit lainnya. Nah, misal dari unit kedua ini ya, aku gambarin boundary sistemnya. Untuk unit kedua ini, F-nya 290 kg per menit. Jadi aku tulis basisnya itu sama dengan 1 menit. Sehingga F-nya itu sama dengan 290 kilogram. Nah, kemudian kita lihat apa yang komponennya itu paling sedikit. Di sini kan ini feed, ini feed, ini feed, kemudian ini eh, produknya dari subsistem kedua. Ternyata yang paling sedikit itu inert solid ya. Inert solid itu hanya berasal dari stream B aja, terus ke C. Berarti karena dia tanpa reaksi dan dia inert, berarti inert inert di B itu sama dengan inert di C sama dengan inert di F. Inert di F itu sama dengan fraksinya 1,55 dibagi 100, yaitu 0,0155 dikali F-nya ya 290 kilogram, berarti hasilnya ini itu hasilnya 4,49 kilogram. Kemudian ini kita cari lagi yang mana yang paling sedikit. Ternyata NaCl. NaCl itu hanya berasal dari A, kemudian ke C, terus di D sama E nggak ada NaCl-nya. Berarti NaCl di A sama dengan NaCl di C sama dengan NaCl di F sama dengan 1,38 dibagi 100, 0,0138 dikali 290 kilogram. Hasilnya itu adalah 4 kilogram ya, 4 kilogram. Kemudian kita cari lagi yang mana yang paling sedikit. Oh iya, sebelum itu dari data I ini kita bisa ketahui data B dengan cara IB itu sama dengan fraksi B, yaitu fraksi I di B, yaitu 9 dibagi 100, 0,09 dikali B sama dengan 4,49 kilogram. Berarti B-nya itu bisa diketahui 4,49 dibagi 0,09 ya. 0,09 dikali B sama dengan 4,49, berarti B-nya 4,49 bagi 0,09, yaitu
49,88 kilogram. Setelah itu NaCl pun demikian. NaCl di A itu rumusnya kan fraksinya 4/100 0,04 dikali A sama dengan 4 kilogram. Sehingga A-nya bisa diketahui 4/0,04 yaitu 100 kilogram. Sehingga A-nya udah diketahui, B-nya diketahui, berarti B-nya diketahui, berarti C-nya kita bisa ketahui dengan meninjau subunit pertama ini. Kita gambar pendiri sistemnya. Berarti untuk neraca massa total subsistem pertama, yaitu yang masuk itu kan A ditambah B sama dengan C. A-nya itu 100, B-nya pas 9,88, berarti C-nya bisa diperoleh 149,88 kilogram. Nah, berarti itu C-nya sudah diketahui. Setelah itu, kita tinggal mencari D sama E. Caranya gimana? Kita bisa mencari dari neraca massa overall ya, neraca massa overall. Contoh, ini aku ganti warnanya. Untuk binary sistem neraca overall berarti kayak gini. Kalau yang udah ikut pertemuan sebelumnya, kayaknya udah mahir ya, overall. Nah, ini neraca massa overall. Aku ngambil yang total dulu. Berarti yang masuk tuh yaitu A ditambah B, ditambah D, ditambah E, itu sama dengan F ya. Berarti A-nya itu kita udah dapat 100, B-nya 49,88. Berarti A ditambah B itu 149,88 ditambah D ditambah E. Nah, F-nya itu berarti 290 ya. Berarti D ditambah E-nya bisa diketahui. D ditambah E-nya itu yaitu 145,12. Ini dalam kilogram. Terus kita juga bisa pakai neraca massa overall untuk komponen misal NaCl ya. NaCl. Jadi kita tuh buat dua persamaan yang ada D sama E-nya. Ini kan NaCl di D dan NaCl di NaCl di D dan NaCl di E itu nggak ada ya. Jadi kita nggak pakai NaCl karena itu tidak akan menghasilkan D sama E. Jadi kita cari yang ada D sama E-nya. Yaitu kita bisa gunain H2SO4 ya. Karena H2SO4 ada di semuanya. Kayak aku gunain H2SO4. Di A berarti H2SO4-nya 4 dibagi 100, 0,04. Dikali A-nya yaitu 100. Ditambah B-nya itu gak ada 0. Ditambah D-nya yaitu 0,02 dikali D. Ditambah di E-nya berarti 0,015 dikali E itu hasilnya H2SO4 di F 0,0221 dikali 290. Nah, kita bisa selesaikan ini 4 berarti 0,02D tambah 0,015E sama dengan ini dikali 0,0221 kali 290 dikurang 4 ya. Berarti ini tuh 2,4 dalam kilogram. Sehingga kita misal substitusi D-nya itu sama dengan 145,12 dikurang E. Substitusi ini persamaan pertama ke misal ini persamaan kedua, D-nya ya 0,02, D-nya 145,12 dikurang E, itu dikurang ya bukan kali.
eh, ditambah 0,015 E sama dengan 2,4 dalam kilogram. Berarti ini dikali, ini dikali. Berarti ini hasilnya itu 2,9 dikurang 0,02 E ditambah 0,015 E sama dengan 0,02 dikurang 0 minus ya, minus 0,02 dikurang berarti ini minus, ini tuh 2,4 ya. Berarti ini minus 0,005 E, ini 2,4 dikurang 2,9 berarti 0,5. Berarti E-nya itu sama dengan 0,5 dibagi 0,005. Berarti E-nya 100 kilogram. Ini minus, ini tadi minus. Nah, E-nya segini, kemudian kita bisa cari D-nya, yaitu 145,12 dikurang 100 sama dengan 45,12 kilogram. Jadi kita udah bisa mengetahui D sama E-nya ya. Kemudian ini tuh kan kita basisnya 1 menit. Jadi kalau misalkan aku ambil contoh di sini A-nya berarti 100 kilogram per 1 menit ya, atau per menit. Berarti kita ubah ke second karena yang ditanya itu dalam second, harus dalam second. Berarti A-nya itu 100 kilogram per 1 menit dikali, ini tinggal konversi aja ya, 1 menit kali per 60 second. Berarti hasilnya 100 dibagi 60 itu 3,3, dibagi 60, yaitu A-nya itu sama dengan 1,67 kilogram per second. Untuk yang lainnya sama cara konversi ini. Kayak gitu ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.